Everything is shining bright. Oh, what a glorious night is Christmas. It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing, let the music ring. It's Christmas. Hey! There is a reason why we celebrate tonight. It's Jesus. The greatest gift of all. He came to save us all. He's Jesus. And it's Christmas. It's the greatest time of the year. Hey! It's the greatest time of the year. Yeah! Come on, let's celebrate, for it's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate, it's Christmas. So everybody sing, let the music ring. It's Christmas. Jangan lupa ikuti ibadah Natal kontemporer GKJW Kediri pada tanggal 24 Desember 2021 secara online. di channel YouTube Multimedia GKJW Kediri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. God bless you. Amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat Tuhan, warga jemaat Gereja Kristen Jayawetan Kediri, dan juga seluruh pengguna channel YouTube multimedia Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Kediri. Selamat bertemu, salam. Ya, bahwa Natal memang terjadi 2000 lebih tahun yang lalu. Peristiwa historis, peristiwa badani nan ilahi, bahwa hanya karena kasih Allah untuk manusia berdosa agar mendapatkan keselamatan, Allah berkenan hadir. Dari surga mulia yang maha tinggi, Ia yang turun dalam manusia papa, bahkan kelak turun sampai kubangan dosa bumi. Mari Ibu Bapak dan saudara-saudara, kembali peristiwa yang membawa perubahan luar biasa ini, kita ingat dan kita hayati dalam peribadatan Natal pada saat ini. Bersama-sama kita mengambil saat teduh. Ibadah dan perayaan Natal yang kami lakukan malam hari ini terjadi karena iman dan percaya kami kepada Allah. Allah yang Maha Pengasih, dan bahwa karena kemahakasihannya atas kami dan dunia, berkenan hadir, berkarya nyata melalui Kristus Tuhan dalam Natal pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam karya Kristus Yesus menyertai hidup kita semua. Amin. Sama seperti gereja-gereja di Indonesia, bahwa kita mengambil tema merujuk PGI KWI di tahun 2021. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, seakan seperti bermimpi bahwa di tahun ini kembali kita dapat memperingati merayakan Natal Tuhan setelah 2 tahun. Bangsa kita bahkan dunia dihajar pandemi corona. Sedikit demi sedikit, situasi menjadi pulih karena pemerintah, karena instansi swasta, karena kita semua yang merasakan begitu dihantam corona, satu tanggung jawab sebagai tamu di dunia ini. Bahwa satu dengan yang lain saling mengingatkan, menjaga, dalam ketakutan, kegelisahan yang sama menimbulkan semangat persaudaraan yang erat. Saling menerangi, walaupun tidak menyala-nyala sampai menyilaukan. Tetapi sudi menyala kecil, tetapi menolong. Paduan suara GNK, lilin kecil, lilin kecil. Ia menyala dan itulah lilin. Apabila tidak menyala, tidak ada nilainya. Justru dalam menyala dan kesanggupan untuk terbakar, ia menemukan nilainya. Lilin kecil.
Tidak serta-merta pandemi corona karena virus COVID-19 meluluh lantakkan semua. Ada banyak hal yang mengaku dari pandemi yang terjadi, yang positif. Yakni siapapun yang semula gagah dengan teknologi, pada akhirnya mau tidak mau ia dipaksa untuk berkenalan, akhirnya berkelana dengan teknologi. Dan itulah zaman yang pada saatnya akan dimasuki oleh manusia dan peradabannya. Kekerabatan, persaudaraan, heterogenitas dari manusia yang tercapik-capik sebelumnya karena berbagai kepentingan. Karena pandemi tanpa sadar mengerucut, melahirkan kesadaran bersama bahwa ancaman tidak hanya untuk golongan tertentu, melainkan seluruh umat manusia. Sehingga karena pandemi melahirkan sikap hidup yang kembali dimurnikan. Satu dengan yang lain. Mulai menyadari atas kehadiran dan pentingnya menjalin sebuah persaudaraan.
Ibu Bapak dan saudara-saudara, kami semua GKJ Kediri senang. Walaupun masih di tengah pandemi, kita dapat kembali beribadah dan merayakan dengan metode yang seperti ini. Pada kesempatan ini pula juga disampaikan hormat kepada para tua-tua gereja, juga kepada Bapak Ibu semua yang saat ini menggunakan channel YouTube. Selamat bertemu dan inilah juga bagian karya para penerus gereja pada saatnya. Dikala kami ngobrol tadi pagi, kami ngobrol tentang daya listrik. Saya tidak menyinggung tentang harus bagaimana apabila mati, tetapi mari kita bayangkan spontanitas dari listrik yang menyala, itu umumnya lah. Itu yang kita tahu. Dan kalau mati, spontanitas juga lu. Kalau lah, kegirangan. Kalau mati, lu. Sepertinya sedikit kecewa, bahkan nyaris putus asa. Ibu Bapak dan saudara-saudara, andai kita berada di tempat yang gelap, yang kita butuhkan bukan uang, bukan. Yang kita butuhkan juga bukan kekuatan, bukan. Di tempat gelap yang kita butuhkan adalah sinar. Agar apa? Agar menerangi. Sehingga kita dapat tahu apa yang kita lakukan. Pun pula dalam kehidupan. Selama hidup saya dan saudara gelap karena dosa. Tidak ada hal lain yang dapat menolong kecuali satu, terang. Dan itulah pesan sejati dari Natal perdana. Allah yang mulia, Allah yang berkenan hati untuk menerangi hidup yang gelap, hidup umat manusia karena dosa. Kita jemaat 100 muliakanlah. Mari kita berdoa. Maha Tinggi.
Natal anugerah untuk segenap manusia. Ia adalah peristiwa yang supra-alami, peristiwa historis yang senyatanya memang pernah terjadi. Natal adalah misteri yang sulit dipahami karena Allah berkarya melampaui apa yang dimiliki manusia yang kemampuan. Ia yang misteri, ia yang sulit terkuatkan bagi hayati. Mengapa yang Maha Suci berkenan itu? Jawabannya sama. Karena memang Ia Maha Pengasih. Ia tidak suka memukul, melainkan membuka tangan bagi mereka, bagi kita yang menyesali dosa dan berkenan kembali datang kepada Dia. Dan itulah kata pertama. Ia yang Maha Suci yang berkenan dalam dinasti menjadi manusia. Ia Bapa. Natal pertama Solo dari bagian anak dan remaja Jawa. Bintang-bintang cemerlang menghias pohon terang, malaikat kecil menari menanti pagi. Anak kecil berlari dengan wajah berseri, tak sabar menduga-duga hadiah apa akan dia terima. Bukan pertama yang aku dengar, telah banyak kulihat Natal yang indah. Namun sekarang baru ku rasakan damai sukacita Natal pertama. Janji gemerlap dunia tak pernah bawa bahagia, hanya cinta sederhana mampu berikan damai sejahtera. Bukan pertama yang aku dengar, telah banyak kulihat Natal yang indah. Namun sekarang baru ku rasakan damai sukacita Natal pertama. Bukan pertama yang aku dengar, telah banyak kulihat Natal yang indah. Namun sekarang baru ku rasakan damai sukacita Natal pertama. Damai sukacita Natal pertama. Bintang-bintang cemerlang menghias pohon terang.
Allah yang berkenan membuka dialog dengan manusia, padahal amat tidak sepantar. Ia di surga, manusia di bumi. Ia suci, manusia berdosa dan harusnya terbakar di neraka. Sehingga setiap menghayati Natal menyisakan pertanyaan. Allah yang begitu memahami, belumkan kepelbagaian, bahkan yang kontras berbeda sekalipun ia rangkul, ia raih. Bagaimana kita memperlakukan sesama? Pilih-pilih, pilah-pilah, kalau tidak sama salah. Itulah perenungannya. Allah mengkomunikasikan, Allah yang tidak hanya kepada para majus cerdik cendekia pada zamannya, juga bukan kepada raja, bahkan Allah berkenan melalui malaikat menyapa, mengkomunikasikan maksud kepada para gembala. Ia panggil, ia ajak berimpun. Agar apa? Agar kesukacitaan tidak menjadi satu pihak yang menikmatinya. Bukan hanya satu golongan yang merasakannya. Melainkan satu rasa, satu sukacita. Dan itulah Natal. Hitung jemaat 109. Hai mari berimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu.
Kristus, Tuhan yang datang pada kami, Ia menyapa kita, Ia sengaja mendatangi manusia, bahkan Ia datang untuk dosa dan dunia. Tuhan datang mengenang, Ia berkedir, Ia lahir untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah, agar manusia memulihkan hubungan dengan sesama manusia. Dan hal itu baru menjadi bisa apabila hubungan manusia juga pulih dengan dirinya sendiri. Dan itulah kesejatian. Natal Bethlehem, Allah yang memberi diri. Sang hikmat mendatangi dan menyelami setiap hati. Ia menyatu, Ia menuntun dan menerangi sanubari. Allah berbuat semuanya ini karena Ia setia. Bapa, Kau setia. Dari perwakilan KRW Yosua. Lebih dari harta
Ia mengaruniakan kepada manusia akal pikiran, budi pekerti, agar manusia berperan menjadi kawan sekerja Allah. Agar damai sejahtera Allah hadir di dunia. Tetapi karena dosa, manusia gagal. Dosa menguasai manusia, membuat mereka terlena, melupakan bahkan melawan Allahnya. Peringatan-peringatan Allah tidak mampu menyadarkan manusia. Allah bukanlah pendendam. Ia amat mengasihi ciptaannya. Dengan penuh sabar ia mendengar isak tangis, doa dan penyesalan manusia. Manusia yang merindukan damai. Manusia yang membutuhkan hikmat surga. Kristus Tuhan datang ke bumi. Ia menerangi kegelapan. Ia perangi dosa. Ia mati dan kebangkitannya adalah kemenangan. Natal Bethlehem, Allah sang terang yang memberi diri. Allah yang juga lahir dalam kedalaman sanubari, menuntun pencarian damai sejati.
Mengingat kesucian firman dan sekaligus keterbatasan kita, mari bersama-sama kita memohon terang kepada Tuhan dengan kita berdoa. Diparuh dalam kami ibadah serta merayakan Natal, kami memerlukan nasihat. Nasihat dari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang ada di dalam Alkitab. Bersabdalah untuk kami, ya Tuhan Allah, sebab hidup kami tidak mengalir karena yang fisik saja, melainkan mengalir, diarahkan, diterangi oleh yang bukan fisik, yakni Engkau Allah yang ada dalam kehidupan. Bersabdalah dan kami mohon Roh Kudus yang memampukan kami untuk menangkap pesan, sehingga Natal tidak hanya berhenti kami memperingati, melainkan juga pesannya lahir dan berlaku dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, bagian firman yang akan kita baca ada dua bagian. Yang pertama dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 6. Dan akan kita lanjutkan bagian 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 6. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf. Pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bagian yang kedua, surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian bagian firman yang kita baca, dan berbahagialah kita yang setia membaca mendengar, terlebih berbahagia yang berupaya agar hidup yang dijalani seturut dengan yang dikehendaki. Amin. Bagi kita yang ada di Kediri, khususnya kota, tentu agak asing dengan yang disebut kandang. Ya, agak asing. Tetapi bagi kita yang di desa, saya yang pernah di desa, tidak asing. Kandang adalah tempat di mana binatang yang dipelihara, yang dikenal hewan ternak, ya ini ditempatkan, namanya kandang. Sehingga kandang itu jauh dari kesan mewah.
Kandang itu amat sederhana. Tidak ada kandang yang wangi, walaupun disemprot dengan parfum merek apapun, ya tetap tidak bisa wangi. Wong isinya hewan. Kandang tidak ada penerangannya. Apalagi dalam konteks Natal perdana, tidak ada. Kalaupun ada mungkin obor. Dan menurut hemat saya sama tradisi dulu hingga saat ini perkara kandang, bahwa hampir tiap hari, khususnya sore hari, pemilik pasti akan mengumpulkan kotoran, bercampur dengan sisa-sisa makanan atau kayu-kayu kering kecil, dan membakarnya. Tujuannya selain bersih, asap pembakaran mengusir serangga yang dapat mengganggu dari serangga, dari hewan ternak tersebut. Itu kurang lebih. Nah, dari gambaran sederhana tentang kandang ini, saya akan mengajak untuk mengingat ulang peristiwa Natal. Peristiwa Natal terjadi di kala ada sensus pertama. Karena zamannya saat itu belum ada handphone, belum ada alat komunikasi yang canggih, maka apabila sensus, mereka mesti pulang ke tempat asal. Demikian Yusuf dan Maria, itu ceritanya. Karena meski pulang, maka ya agak sengsara, Maria sudah hamil. Dan karena banyak orang pulang pada alamat yang sama, sedangkan Maria hamil tidak bisa jalan cepat, lelah, istirahat, begitu seterusnya. Maka sampai tempat, penuhlah tempat-tempat di sana. Kurang lebih begitu gambarannya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, Natal tempat penginapan penuh, maka Maria mendapatkan tempat di kandang dan ia melahirkan. Jangan bayangkan tempatnya bersih, wangi, terang benderang, jauh dari itu semua. Ibu bapak serta jemaat yang terkasih, Allah yang maha tinggi, Allah yang suci, Allah yang maha kuasa, Allah yang berkenan hadir di dunia orang berdosa. Dan sejatinya Natal ini juga menyampaikan pesan di tengah lompatan perubahan dan gaya hidup yang menjadi pengalaman kita sehari-hari, betapa sederhananya Allah berkarya dan dampaknya betapa luas dan besarnya. Ia sederhana hadir, tetapi buah karyanya yang luar biasa, menyelamatkan umat manusia berdosa yang percaya. Kesederhanaan yang mampu untuk merubah kehidupan, kesederhanaan yang menjawab harapan, itulah Natal. Saudara-saudara, Natal tidak akan pernah terjadi tanpa sikap yang luar biasa dari seorang Maria. Tanpa ketaatan Maria, tidak akan pernah diperingati orang yang namanya Natal. Sehingga Natal perdana juga menyiratkan pesan pentingnya ketaatan
untuk sebuah hasil yang maksimal. Dan ketaatan memang tidak hadir begitu saja. Ketaatan meski beriring dengan sikap yang mau memberi diri. Itulah ketaatan. Dan Natal kita peringati di tengah manusia yang sudah mulai menipis spirit untuk memberi diri. Yang terjadi justru upaya keras bagaimana mencukupkan diri kelompok golongan. Sehingga Natal yang kita peringati mengajak kita berpikir ulang. Pentingnya ketaatan kepada Tuhan yang terlahir dengan sikap hidup kesediaan memberi diri. Di tengah-tengah gaya hidup yang memusatkan kepentingan pada diri. Yang terakhir Ibu Bapak dan jemaat yang terkasih, Natal sejatinya bukan hanya peristiwa Allah yang hadir. Wong Allah tidak hadir, tidak apa-apa kok bagi Allah. Sebaliknya menjadi kehancuran bagi manusia. Allah yang hadir karena Allah berkenan berdialog. Kristus menyapa umatnya. Dan sapaan Kristus melahirkan sikap terbuka, menerima pihak lain, dan itulah sejatinya persaudaraan. Dan Natal kita peringati di tengah keringnya nilai-nilai persaudaraan, tenggang rasa, gotong royong, tepo seliro. Sehingga Natal yang kita peringati tahun ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara, mengajak saya dan panjenengan semua, bukan untuk menggali, tetapi untuk kembali melahirkan nilai-nilai hidup yang demikian. Di tengah perubahan sosial, dan kita meyakini bahwa corona terjadi tidak begitu saja. Melainkan di situ pula Allah ambil bagian campur tangan agar manusia kembali menyadari bahwa hidupnya menemukan nilai apabila terlibat dalam kehidupan bersama untuk kepentingan bersama bagi dunia dan manusia. Natal akan sia-sia kalau hanya kita peringati dan kita lupakan pesannya. Dan sebaliknya Natal akan menemukan makna bahwa Ia yang lahir di Bethlehem, Ia yang juga lahir dalam kehidupan, ketaatan, kesederhanaan, keterbukaan, sikap tenggang rasa, gotong royong, yang kesemuanya mengerucut pada bagaimana kita menganggap yang lain bersaudara. Itulah harapannya yang akhirnya terlahir dalam kehidupan setiap saat, setiap hari. Kita syukuri Natal yang Tuhan beri dan nyatakan. Biarlah syukur terus ada dan hidup dalam gaya hidup umat tebusan. Selamat memperingati Natal di tahun 2021. Mari dengan langkah pasti dalam jabat erat persaudaraan. Kita songsong tahun yang akan berganti. Tahun 2022. Allah yang hadir, yang setia, Allah yang juga akan tetap setia. Menyertai dan memulihkan keberadaan kehidupan umat yang dipilihnya.
Tuhan memberkati. Amin. Natal disaksikan oleh para gembala, para majus. Bahkan dalam kesaksiannya, ia tidak menerima begitu saja, melainkan melakukan pencarian. Dan ia bertemu, dan kesukacitaannya diekspresikan dengan kemenyan emas dan mur sebagai simbol syukurnya. Saudara-saudara, kita tidak mencari Tuhan. Justru saya dan panjenengan ditemukan oleh Tuhan dalam Natal. Kita menghimpun persembahan yang nantinya juga akan dihimpun oleh kelompok masing-masing. 101 Kidung Jemaat, bagian pertama, kedua, dan yang ketiga. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, daripada hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari kita pun ke sana untuk melihat Putera. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Berdoa syafaat. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan dan pimpinan ibadah perayaan Natal virtual
Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Kediri dapat kami lakukan malam hari ini. Diberkatilah apa yang telah kami kerjakan. Dalam berkat biarlah pesan Natal juga terlahir dalam sikap hidup kami masing-masing. Bagaimana ketaatan, kesederhanaan, membuka diri menjadi bekal dalam kami mempererat persaudaraan. Terima kasih. Kami doakan seluruh dari yang beribadah dimanapun berada. Kami mohon berkat-Mu, yang sakit Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan. Yang sedang susah, gundah gulana, Tuhan yang menghibur. Sehingga Natal yang adalah sukacita juga menjadi bagian sukacita mereka. Kami mohonkan berkat atas kecukupan apabila mereka sedang berkekurangan. Kami mohonkan kekuatan agar dikala mereka punya pengharapan, Tuhan yang menuntun untuk meraih dalam kepastian. Kami serahkan persembahan dan memohon berkat-Mu, menyucikan persembahan dan niat kami menyerahkan. Biarlah ekspresi syukur kami menjadi bagian cara beriman kami kepada Allah yang hidup, yang adalah sumber kehidupan kami. Diberkatilah saudara-saudari kami, kawan-kawan, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak kami yang mencoba menjawab zaman, menyiapkan perhelatan ibadah perayaan seperti yang kami kerjakan. Kami yakin tidak sia-sia jerih lelah mereka untuk Tuhan melalui gereja yang mempercayakan untuk bertumbuh. Kami akan mengakhiri. Secara khusus kami doakan hari-hari ke depan, minggu-minggu yang akan datang, dan tahun yang akan berganti yang pasti akan menjadi pengalaman hidup kami. Dalam kuasa Tuhan Yesus, biarlah menjadi bagian yang terbaik. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah kami, Engkau Hosana. Amin. Dan hidup adalah Hosana. Tembang kinasih, Hosana puji Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar kasih-Nya. Oh, Hosana, pujilah Tuhan, muliakanlah nama-Nya. Nyanyikanlah lagu syukurmu dengan penuh sukacita. Bermadalah bagi Tuhan, aku mulia nama-Nya. Persembahkan seluruh hidupmu pada Tuhan Sang Pencipta. Bermazmurlah bagi Tuhan, Raja atas segala raja. Begitu besar kuasa-Nya, namun rela menjadi manusia.
sebab besar kasih-Nya. Hosana, pujilah Tuhan, muliakanlah nama-Nya. Nyanyikanlah lagu syukurmu dengan penuh sukacita. Bermadalah bagi Tuhan, agung mulia nama-Nya. Persembahkan seluruh hidupmu pada Tuhan Sang Pencipta. Bermazmurlah bagi Tuhan, Raja atas segala raja. Begitu besar kuasa-Nya, mengatasi segalanya. Namun rela menjadi manusia, menebus dosa kita semua. Pujilah, Hosana, Hosana, pujilah Tuhan, sebab besar kasih-Nya. Hosana, pujilah Tuhan, muliakanlah nama-Nya. Hosana. Mari kita memohon berkat Tuhan. Allah Bapa di surga, sumber berkat dan hidup, memberkati hidup kita semua umat-Nya. Karya sempurna melalui kehadiran Kristus Yesus, hadir pula dan menuntun untuk terlahir ketaatan, kesederhanaan, keterbukaan, dan mempererat persaudaraan. Allah Roh Kudus Sang Terang, menerangi setiap hati, menuntun setiap kehidupan, mencukupkan segala hal yang baik, dan karuniakan damai sejahtera kepada kita semuanya saat ini, hingga Sang Natal datang kali kedua. Amin. Natal di hatiku. Seperti bunga, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balunga, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku.
mewakili Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Kediri disampaikan kepada seluruh warga jemaat dan seluruh pengguna YouTube melalui channel multimedia Gereja Jayawetan Jemaat Kediri. Selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun 2022. Tuhan menyertai hingga saat ini, kuasa Tuhan yang sama juga akan menyertai perjalanan kita di tahun yang akan datang. Tuhan memberkati. Selamat malam.